warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang saya lagi bersama dengan salah satu wirausahawan, yaitu dengan siapa Bun namanya? Ibu Dian. Oke, dengan Ibu Dian. Usaha yang saat ini sedang dijalankan usaha apa Bun? Ayam dan bebek bumbu hitam khas Madura. Untuk tempat jualannya di mana Bun? Di sementara ini di rumah, bukan sementara sih. Emang selama ini masih di rumah Masih di rumah. posisinya ya, jualan secara online di perumahan aja. Kalau untuk di luar pakai GrabFood atau Gojek. Oke. Terus apa sih yang menginspirasi Dinda gitu untuk menjadi seorang wirausahawan? Tadinya saya sempat kerja ya di luar di perusahaan gitu. Nah, setelah punya anak dua, memutuskan untuk berhenti bekerja di perusahaan, jadi fokus untuk di keluarga. Nah, seiring berjalannya waktu karena anak-anak sudah besar dan apa ya, jadi banyak nganggurnya gitu loh istilahnya ya kan, banyak nganggurnya, Bosen juga gitu. bosen, terus kok ngerumpi sana ngerumpi sini kok kayaknya nggak berkualitas gitu loh, Iya tadinya betul tuh betul. begitu. Terus mikir terus gitu, Ngapain ya? ngapain ya, apa ya yang jualan yang sekiranya itu satu minim resiko, terus keluarga itu terhandle gitu, Iya. kehandle keluarga, terus yang intinya di situ gitu. Terus akhirnya mutusin jualan ayam itu karena sekali masak ungkep ayam buat stok di rumah itu banyak. Aku misalnya 2 ekor gitu buat stok di rumah masak. Terus coba-coba dijual lah itu, dan ternyata peminatnya banyak dan berlangsung sampai sekarang. Itu Boleh nggak sih Bun ceritain awal merintis usaha ayam ini Bun? awalnya ya itu tadi, karena satu bosen itu tadi loh, bosen apa ya, bosen bengong gitu karena anak udah besar. Anak umur berapa ya, anak kelas 4 SD itu umur berapa ya kira-kira ya, kelas 4 SD itu 7 8 sekitar 10 Aduh, tahun itu kan aktivitas sayanya sudah mulai santai gitu loh, anak-anak udah mandiri semua, terus saya jadi banyak nganggurnya gitu, jadinya ya biar jadi berkualitas aja hidup itu gitu, nggak monoton bengong aja nungguin suami pulang kerja, anak-anak udah gitu. menghasilkan cuan juga Nah itu buat intinya, tambah-tambah penghasilan satu suami gitu. menghasilkan, terus jadi yang berkualitas gitu loh, jadi pribadi yang berkualitas, satu Ya, gitu loh, jadi apa maksudnya, kalau dalam misalkan jangan sampai jadi manusia yang merugi loh, itu waktu itu terbuang sia-sia intinya gitu, jangan sampai terbuang sia-sia dan nggak penting gitu. sebelumnya sebelum usaha ayam ini apa Bunda pernah usaha yang lain gitu? Pernah dulu, pernah mie ayam itu berhenti pas lagi apa ya, pas lagi banjir, Jadi di perumahan saya ini kan apa namanya, dulu rentan banget genang banjir. gitu jalanan itu. Nah, risiko motor sering mogok karena dalam banget jalanan itu. Nah, dari situ berhenti lama. Nah, setelah masa-masa banjir itu udah terlewat, tuh ada yang jualan baru di gang saya juga gitu, ada Iya. yang jualan baru. Udah nggak mungkin dong saya jualan lagi Ya, itu lagi gitu, nggak mungkin gitu, makanya memutuskan tuh jualan apa yang lain gitu yang berbeda akhirnya gitu. kepikiran jualan ayam. Kepikiran jualan ayam dan bebek ini gitu. Udah berapa tahun deh? Ada kali udah hampir kurang lebih 3 tahun, 3 tahun. kurang lebih 3 tahun lah, iya. Oke. Ada nggak sih tantangan yang paling besar yang pernah Bunda hadapi selama bisnis? Tantangan. Tantangannya untuk besar dibilang itu yang enggak Gak juga ya, besar. paling masalah banjir gitu, kendalanya di DO karena kan posisinya saya kan delivery order ya, DO untuk di perumahan kan DO, jadi kendalanya di situ, nggak bisa DO pas lagi banjir Banjir. atau pas lagi hujan itu. Terus apa ya, yang yang fatal sih itu aja sih, untuk yang lain-lain kayaknya
gampang ya, mudah diatasi. Heeh. Nah, terus bagaimana cara Bunda mengatasi kegagalan atau kemunduran dalam bisnis? Gaza? Itu jangan apa ya, jangan udah putus asa istilahnya gitu ya. Kalau misalnya gagal, namanya orang jualan ya pasti Ya, pertama itu ada oh kurang ini, kedua perbaiki lagi, terus perbaiki perbaiki, terus perbaiki, terus inovasi, terus inovasi. perbaiki, semakin hari itu harus semakin baik gitu. Nggak mungkin orang jualan baru itu langsung enak, langsung apa ya, sempurna Laris, itu langsung nggak sempurna, ada gitu. banyak peminatnya gitu, ada Misalnya prosesnya. bumbunya nih nggak bisa pedes nih karena banyak anak-anak, nanti diinovasi sambalnya dipisah. Iya harus menyesuaikan ya, menyesuaikan lingkungan gitu, karena di perumahan ini kan kebanyakan anak kecil gitu. Ya, Jadi harus gimana caranya tetap jalan, dan customernya apa namanya bermacam-macam gitu, nggak cuma orang dewasa aja, karena bumbu hitam ini kan cenderung pedas gitu. Jadi mengakalinya dengan cara dibikin tidak pedas dengan sambal dipisah, jadi semuanya bisa makan termasuk anak-anak. pernah nggak sih Bun ketika Bunda mengambil keputusan nih, tapi tuh pas ngambil keputusan tuh ternyata malah Bunda sesali gitu, atau bahkan sebaliknya gitu, malah Bunda syukuri? Kalau untuk menyesal sih nggak pernah ya, karena suatu itu kan buat pelajaran ya, Oke, semuanya itu buat belajar lah gitu. Ya yang pasti disyukuri ya, syukur, harus disyukuri. bersyukur. Yang pasti bersyukur banget dengan adanya aku jualan ini, saya jualan ini, jadi satu nambah cuan yang pasti, terus waktu itu nggak terbuang sia-sia, terus bermanfaat ya, bermanfaat dalam artian mempermudah untuk lingkungan untuk membeli makanan dengan cara delivery Delivery. order. Terus apa lagi ya, yang pasti bersyukur banget gitu, waktu atau kegiatan ini sangat positif buat aku, terutama udah nggak buang-buang waktu lagi buat ngerumpi yang hal-hal yang nggak Ya penting nggak gitu. penting betul. Dan dihabiskan waktu dengan jualan, ngurus rumah, Jualan, ngurus sibuk keluarga, udah bareng ngurus keluarga. keluarga gitu, bareng keluarga, suami, anak-anak semuanya apa terhandle gitu loh semuanya. Oke, mungkin ada rencana nggak sih Bun atau inovasi atau perubahan dalam bisnis Bunda saat ini? Sebenarnya yang dipengen banget itu pengen punya tempat atau ruko di luar sebenarnya ya, Insya pengen di Allah kita situ. doain ya teman-teman. Amin ya Allah, pengennya itu, cuman belum belum ada kesempatan tentunya, dan untuk sewakan di sini juga sangat amat mahal, dan harus tahu tempat yang ramai atau tempat Strategis dari tempatnya ya. strategis itu harus seperti apa, kan harus Harus dipikir-pikir ke iya situ. betul. Iya gitu, dan untuk sewa pun juga lumayan Lumayan. mahal di sini gitu. Pengennya itu sih punya tempat restoran atau rumah makan sendiri di Oke. luar. Boleh nggak sih Bun, apa misalkan kan Bunda kan bisnis nih ya, pastikan ya masa sih siapa sih harus bekerja terus itu nyari duit terus save reward Bunda gitu. Eh, buat aku sendiri ya, Iya, serius buat aku ya gitu betul. ya. Kalau aku sih jalan-jalan yang pasti ya. Iya, jalan-jalan. Yang dulu istilahnya mau makan apa, sayang nih duitnya nih buat belanja atau apa, sekarang itu lebih bisa sering jalan-jalan, sering makan di luar, Biar nggak nyoba. suntuk juga gitu, cari duit terus Nyoba cari duit apapun terus. itu yang belum pernah dicoba, terutama makan ya, sering saya pun bisnis makanan, saya pun juga sering kulineran gitu, nyoba Oh, di mana-mana gitu, nyoba makanan ini, makanan itu, makanan ini itu. Terus eh, sering apa namanya, momentum buat keluarga, buat apa ya, jalan-jalan atau refreshing itu. Ya di situ sih paling. oke. Mungkin ada saran untuk teman-teman nih Bun yang ingin memulai berbisnis. eh, Jangan takut bisnis gitu, jangan harus bisnis itu harus modal besar gitu, enggak gitu gitu. Jangan takut, nanti kalau udah sekali nih nyoba jualan sesuatu yang kalian suka, yang tentunya yang kalian suka ya, Intinya jangan ya suka dulu ya. terpaksa ya. Yang misalnya suka minuman apa gitu, ya udah tekuni di situ, nanti seiring berjalannya waktu itu pasti ada, oh aku harus begini loh, oh ini harus dibikin seperti ini nih,
dan harus mengikuti apa ya zaman apa ya Perkembangan mengikuti zaman, perkembangan yang lagi booming tuh apa ya yang lagi gitu. tren. Dan jangan monoton gitu-gitu aja gitu loh, harus ada penambah misalnya menu, tambahan menu apa, Ya, tambahan menu, dan jangan takut rezeki gitu, rezeki udah Allah yang udah. atur, jangan pernah takut itu yang penting kita apa usaha yakin dan ulet apa ya konsisten gitu Nah, loh. konsisten, bener. Kuncinya di situ Konsisten. konsisten emang. Jangan 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 baru sebentar, kayaknya ini udah nggak laku, nggak laku udah iya ganti stop. lagi apa lagi gitu. Misalnya jualan misalnya es 10 cup itu udah telatenin dulu tuh, Telatenin. kok jangan nambah banyak gitu, enggak usah dulu stuck di situ dulu selama berapa ini, nanti kan ketahuan gitu loh, makin lama makin baik. Ya. Jangan takut lah, intinya Ah, jangan takut. mungkin yang terakhir apa sih, Bunda ada nggak sih kutipan atau filosofi yang selalu berpegang teguh terhadap Bunda gitu sehingga bisa Eh, menjalankan bisnis sampai saat ini, Kalau saya ya nggak takut atau sama rezeki motivasi? gitu, aku nggak takut sama rezeki sama sekali. Misalnya gini, Allah ngasih hari ini sedikit, yakin besok dikasih banyak gitu. Hari ini dikasih banyak, misalnya hari ini dikasih nggak banyak, ya mungkin besok dikasih banyak. Ya, Pokoknya gitu, selalu yakin di situ sama rezeki dan nggak takut gitu, nggak takut akan rezeki gitu. Dan banyak orang yang jualan sama pun nggak takut gitu, karena rezeki udah punya porsinya masing-masing. Nah, yang bikin yakin ya di situ jadi gitu. Dari Allah ngasih rezeki ke hambanya itu ya udah nggak ketuker di situ. Jadi yang bikin yakin terus itu ya itu ilmu rezeki itu gitu, nggak takut. Mm-mm. oke, mungkin sekian wawancara saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Sama-sama Mbak Rizka.